Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Senang bertemu pada pagi hari ini. Anak-anak kami semua kelas 12 IPA. Saya Bapak Esrom Simangunsong, mengajar fisika. Tetap setia menemani kalian semua. Ya. Pada materi bab pertama kelas 12 IPA fisika, kita akan membahas tentang listrik dinamis atau sering disebut rangkaian arus searah. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah pengukuran arus dan tegangan listrik. Yang kedua adalah hukum Ohm. Yang ketiga adalah hukum Kirchhoff 1. Yang keempat adalah hukum Kirchhoff 2. Dan yang terakhir nanti adalah energi dan daya listrik. Ya, itulah materi-materi yang kita bahas nantinya. Pada pembelajaran ini juga akan kita lihat nantinya tentang kompetensi dasar kita dan tujuan pembelajaran kita. Baru kita masuk materinya satu persatu. Mari kita lihat materinya. Baiklah anak-anak kami sekalian, selamat pagi. Saya Bapak Esrom Simangunsong, senang bertemu dengan Anda pada pagi hari ini. Kita akan mulai materi kita, kelas 12 IPA. Yaitu materi yang pertama adalah listrik dinamis. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Iya. Listrik dinamis di sini kita pelajari. Yang pertama kita lihat dulu kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC. Berikut keselamatannya. Kompetensi dasar tentang keterampilan mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah. Jadi harapkan ini adalah sampai mengevaluasi kompetensi dasarnya. Siswa harus mampu mengevaluasi prinsip kerja peralatan listrik searah dan mampu juga mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep arus listrik. Kedua, siswa dapat menentukan arus yang terukur dengan amperemeter. Tiga, siswa dapat menentukan nilai tegangan yang terukur dengan voltmeter. Yang keempat, menentukan hubungan kuat arus dengan tegangan listrik pada suatu resistor. Ya, ini adalah penerapan sehari-hari dalam listrik dinamis. Ada gambar di sini generator sederhana. Menjadi pertanyaan sekarang, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis itu adalah kuat arus yang mengalir secara langsung melalui suatu penampang kawat. Itulah listrik dinamis yang mengalir ke rumah-rumah melalui kawat secara langsung, ya. Sekarang kita lanjutkan materi kita, bagaimana cara mengukur arus listrik. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Kita melihat di sini suatu alat ukur. Mengukur arus adalah dengan menggunakan amperemeter yang terhubung dengan suatu rangkaian listrik. Kita melihat ini untuk mengukur suatu arus listrik atau arus listrik, maka amperemeter akan terhubung seri dengan rangkaian. Iya, seri dengan rangkaian. Iya. Di mana ini kita lihat penunjukan jarum, ini adalah skala putar, dan ini adalah kawat positif, kawat negatif dari alat ukur menuju rangkaian.
Ya. Jadi kepada siswa kami semua harus mampu mengukur kuat arus listrik dengan baik. Yang kedua, dalam pengukuran bagaimana cara mengukur tegangan listrik. Bandingkan dengan mengukur kuat arus listrik tadi, untuk mengukur tegangan listrik bahwa alat ukur voltmeter itu terhubung paralel dengan rangkaian. Ya, ini bedakan dengan yang tadi. Kalau yang satu ke ujung resistor R2 kita lihat ini, dan ujung kawat yang lain ke ujung resistor yang lain. Jadi ada titik temu di sini kawat. Iya, berarti dia paralel. Bandingkan dengan tadi, dia satu kawat tertutup kalau untuk mengukur arus listrik. Tidak ada titik cabangnya ya. Iya. Kemudian bagaimana kita melihat hasil pengukuran dari alat ukur tersebut? Hasil pengukuran dapat ditentukan dengan rumus penunjukan jarum per skala maksimum kali penunjukan skala putar. Iya, PSP itu adalah penunjukan skala putar. Ya, sekarang kita akan melihat contoh soal. Baiklah, kita akan melihat contoh soal pada saat ini. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan pengukuran pada rangkaian listrik berikut. Kita melihat di sini penunjukan jarum adalah 30 ya. Skala maksimum 50 dan skala putar menunjuk ke 1 ya. Skala putar di sini 1 dan 5. Jadi skala putar saat ini adalah menunjuk kepada 1. Dan yang ditanya di sini adalah tentukanlah beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm. Ya, kita selesaikan sekarang. Hasil pengukuran adalah penunjukan jarum kali penunjukan skala putar dibagi dengan skala maksimum. Maka hasil pengukuran penunjukan jarum tadi 30 ya per 50 skala maksimum kali 1 ampere. Maka hasil kuat arus sekarang adalah 0,6 ampere. Yang ditanya tadi adalah tegangan, maka nilai tegangan sama dengan I kali R. Maka P sama dengan 0,6 kali 20 sama dengan 12 volt. Ya, demikian contoh soal. Ya, kita akan lihat materi selanjutnya, hukum Ohm. Ya, sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang hukum Ohm. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bagaimana hubungan arus dengan tegangan. Hukum Ohm menyatakan besar kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Dan ini sebenarnya diperoleh ya, R ini sama dengan V per I, diperoleh dari hasil percobaan dengan melakukan pengukuran arus dan tegangan yang berbeda-beda nilainya. Setelah itu diperoleh hubungan bahwa dia memiliki grafik yang linear antara hubungan arus dan tegangan listrik. Maka diperoleh R sama dengan
P per I, atau I sama dengan P per R. Dari sini kita peroleh R sama dengan hambatan atau ohm, P sama dengan tegangan, volt, dan I sama dengan kuat arus. Dari persamaan ini kita lihat bahwa semakin besar tegangan maka kuat arusnya semakin besar. Dan hambatan semakin besar maka kuat arus yang melewatinya akan semakin kecil. Ya, kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan kedua nantinya. Tetap semangat anak-anak kami, jaga kesehatan, sering cuci tangan, kalau keluar dari rumah pakai masker, makanan yang bergizi, rajin berolahraga, tetap berjuang dan tekun belajar agar dapat mencapai cita-citanya kelak dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita senantiasa.